Maarten Paes gelar konser dadakan, buat Ricky Kambuaya saja sampai terpesona. Update ranking FIFA hari ini, Minggu tanggal 8 September tahun 2024, skuad Garuda melesat 5 posisi. Erick Thohir ungkap pengeluaran terbesar di Timnas Indonesia. Miss Hilgers dan Eliano gabung latihan Timnas Indonesia jelang hadapi Australia. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Maarten Paes gelar konser dadakan, buat Ricky Kambuaya saja sampai terpesona. Layaknya di tengah-tengah keluarga, Maarten Paes gelar konser dadakan di atas kursi saat makan bersama para pemain tim Merah Putih. Sebelumnya, Maarten Paes menjadi sorotan usai debut gemilang bersama Timnas Indonesia saat menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada pertandingan perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini Maarten Paes kembali jadi sorotan, tetapi bukan karena aksinya di lapangan, melainkan dia gelar konser dadakan di tengah-tengah pemain saat makan bersama. Dalam video yang beredar di media sosial tampak Maarten Paes naik ke atas kursi sambil bernyanyi lagu Stand By Me yang dipopulerkan band King. Aksi Maarten Paes nyanyi di atas kursi saat makan bersama itu pun mendapat apresiasi dari rekan-rekannya dan menambah keceriaan suasana makan bersama Timnas Indonesia. Just as long as you stand by me. Bahkan Ricky Kambuaya saja sampai terpesona dan ikut bernyanyi bersama. Cukup indah ya guys, Timnas kita sudah seperti layaknya keluarga. Satu kata untuk Maarten Paes guys. Miss Hilgers dan Eliano gabung latihan Timnas Indonesia jelang hadapi Australia. Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka telah memulai kiprah dengan meraih hasil positif dalam lawatan ke Jeddah, Arab Saudi pada pertengahan pekan ini. Di sesi latihan skuad Garuda, terlihat ada Miss Hilgers dan Eliano Reijenders sudah ikut latihan bersama anak asuh Shin Tae-yong. Keduanya terlihat sudah mengenakan seragam latihan Timnas Indonesia. Erick Thohir sudah mengonfirmasi bahwa PSSI sedang memproses naturalisasi Hilgers dan Eliano. Sejatinya, hal seperti ini memang sudah sering terjadi sebelumnya, dengan Kelvin Verdong juga mengalaminya pada Juni lalu. Pada saat itu, Verdong mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia selagi menjalani proses naturalisasi dan menghadiri sidang di DPR RI. Kemudian pada tanggal 11 Juni tahun 2024, dia melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia untuk pertandingan kontra Filipina, yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk kubu Garuda. Kini, meski Hilgers dan Reijenders melakukan hal yang sama seperti Verdong, keduanya tidak diharapkan tersedia untuk laga kontra Australia. Sebab, proses naturalisasi kedua pemain itu masih panjang karena perlu melalui DPR RI terlebih dulu, sebelum disumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, hingga akhirnya disetujui oleh FIFA. Namun begitu, ada kemungkinan mereka berdua sudah bisa tampil pada dua pertandingan berikutnya yang dilakoni Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang, ketika menghadapi Bahrain dan China. Update ranking FIFA hari ini, Minggu tanggal 8 September tahun 2024, skuad Garuda melesat 5 posisi. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 131 dunia alias naik 3 posisi dari sebelumnya. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia naik 3 posisi setelah mendapatkan tambahan 6,88 poin di ranking FIFA, efek menahan tim kuat Arab Saudi. Timnas Indonesia pun berpeluang melesat 5 posisi dalam waktu dekat. Hal itu terjadi jika Timnas Indonesia menang saat menjamu Australia nanti.
Menurut perhitungan laman Football Ranking FIFA, kemenangan atas skuad Socceroos julukan timnas Australia menghasilkan 21,07 poin. Tambahan poin itu membuat perolehan poin timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1.136,68 angka. Alhasil, timnas Indonesia berpeluang naik 5 posisi dari peringkat 131 ke 126 dunia. Bagaimana jika imbang? Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 8,57 poin. Tambahan poin itu membuat timnas Indonesia berpotensi naik 1 posisi dari peringkat 131 ke 130 dunia. Bang Jay ungkap kebahagiaannya karena dipercaya jadi kapten timnas Indonesia. Jay Izzes mengungkapkan kegembiraannya karena dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia pada laga lawan Arab Saudi. Jay Izzes masuk sebagai pemain inti yang dipercaya turun oleh Shin Tae-yong di menit pertama. Bukan hanya jadi pemain inti, Jay Izzes juga dipercaya mengemban status kapten tim di laga tersebut. Saya sangat bangga dan berterima kasih karena saya punya kesempatan menggunakan ban kapten. Kami memainkan laga tandang yang sulit namun kami bahagia bisa mendapat poin yang dibawa pulang, ucap Jay Izzes dalam akun Instagram miliknya. Jay Izzes tak lupa berterima kasih pada supporter yang sudah mendukung skuad Garuda di laga pertama. Ia berharap dukungan besar kembali mengalir pada timnas Indonesia saat menghadapi Australia nanti. Dukungan kalian luar biasa dan kini kami kembali butuh dukungan kalian untuk laga selanjutnya, kami akan memberikan segalanya untuk negara kita dan bakal berusaha membuat kalian bangga. Ini baru awal, ujar Jay Izzes. Jay Izzes memulai debut bersama timnas Indonesia pada bulan Maret lalu. Sejak Jay Izzes bermain, timnas Indonesia menuai hasil positif. Kehadiran Jay Izzes di lini belakang membuat timnas Indonesia jadi lebih solid. Erick Thohir ungkap pengeluaran terbesar di timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bicara blak-blakan soal pengeluaran terbesar buat timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia memiliki jumlah pertandingan yang banyak tahun ini hingga tahun depan. Namun, ini tak hanya buat timnas Indonesia senior saja yang tengah berlaga di ajang internasional. Akan tetapi, ini juga berlaku buat timnas U17, U20, dan U23 yang tengah terus menjalani persiapan mengikuti ajang internasional. Untuk timnas U20 Indonesia juga dalam September ini akan menjalani kualifikasi Piala Asia U20 2025. Begitu juga, timnas U17 Indonesia yang pada Oktober mendatang akan melakoni kualifikasi Piala Asia U17 2025. Selain mereka, ada juga timnas wanita Indonesia yang juga saat ini tengah sibuk mengikuti berbagai ajang internasional. Erick Thohir secara terbuka mengungkapkan bahwa dana yang dibutuhkan timnas Indonesia itu banyak, terkait pengeluaran terbesar itu tentunya pada perjalanan hingga tempat para pemain menginap seperti hotel dan makan. Pengeluaran terbanyak pasti perjalanan, hospitality, hotel, makan, ujar Erick Thohir di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 6 September tahun 2024. Kalau pakai makan tambah lagi, ya kan pertandingan juga banyak, ucapnya. Kemarin lawan India U17, itu juga waktu membawa tim India ada kos. Sama timnas Indonesia U20 juga seperti itu. Saat ditanya terkait berapa dana keseluruhan yang dibutuhkan timnas Indonesia, orang nomor 1 di PSSI ini dengan konsisten mengatakan bahwa dana yang dibutuhkan skuad Garuda dari semua kategori usia dan wanita. Dana yang diperlukan bisa mencapai 800 miliar rupiah untuk dana operasional dalam 1 tahun, menurutnya. Apabila dana sebanyak ini bisa dimiliki PSSI dalam setahun dan konsisten, tentu saja, PSSI pun bisa menjalankan program dengan baik. Saya sudah pernah bilang bisa 800 miliar, kalau mau konsisten seperti itu, ujarnya. Sementara itu, saat ini Erick mengaku bahwa dana yang baru dicapai dan didapatkan PSSI saat ini hanya setengahnya. Ia mengungkapkan secara rinci dana setengah atau sekitar 400 miliar rupiah ini baru didapatkan PSSI dari sponsor dan pihak swasta, namun, PSSI terus berusaha untuk bisa mencukup kebutuhan dana tim merah putih ini. Hal ini karena perjalanan timnas Indonesia masih panjang, sehingga mereka akan terus berusaha mencukupinya.
Sekarang kami dapat dari TV Rights 70 miliar rupiah, dari Bank Mandiri 80 miliar rupiah, dari pemerintah 120 miliar rupiah, jelas Erik. Terus penjualan tiket rata-rata 20 miliar rupiah per game, berarti kalau 5 laga sudah 100 miliar rupiah, lalu dari private sector kurang lebih ada 100 miliar rupiah dari berbagai brand, salah satunya Extra Joss, dan brand-brand lainnya mungkin kalau kamu lihat ada logo-logonya, ya totalnya mungkin baru 400 miliar rupiah lebih, tuturnya.